Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Kang Wawan, masih di channel Kang Wawan TV dan masih cerita seputar tentang desa. Nah, di channel saya waktu itu ada yang komen tentang budidaya talas toimo. Ada yang komen pengen tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, kali ini saya dan tim berangkat. Kebetulan waktu itu Pak Tono selaku petani sekaligus pengembang talas toimo dan pratama waktu itu mengadakan pelatihan bersama salah satu kementerian. Nah, mohon disimak baik-baik nanti apa yang dijelaskan oleh Pak Tono atau Kang Tono, bagaimana cara budidaya talas pratama, karena ini yang nanti dijelaskan itu talas pratama, karena talas toimo tersebut budidayanya harus spesial, tapi nanti dijelaskan juga oleh Kang Tono. Nah, sebelum lanjut ke materi, nah mohon dukungannya untuk sahabat Kang Wawan TV untuk mendukung channel saya ini dengan cara mensubscribe. Ini sangat mendukung sekali saya untuk lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan cerita tentang di desa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat Kang Wawan TV dan masyarakat yang ada di desa. Oke, simak baik-baik apa yang dijelaskan oleh Kang Tono, mulai dari pembibitan, cara penanaman sampai ke pengumpulan. Beliau tampung sendiri, beliau yang mengolah sendiri. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Sudah cukup gitu. Pertama deh, angkat. Kita teori boleh Pak, tapi yang lebih pengertiannya itu kita pakai video bang. Kita pakai Video. antar Mang Imen. Berapa dalam? Oh, boleh sekitar 30 cm ke dalam Pak. 30 Minimal itu. Minimal Pak. Minimal. 30 cm ke dalam, diameternya ini sekitar 30 Pak. Nah, per bibit ini atau per lubang sekitar 1 kilo Pak, 1 kilo untuk kompos. Pas penanaman kompos Ya. langsung masuk bang ya? Kompos langsung masuk. Tapi notnya Pak, ini kompos yang sudah fermentasi full, dalam artian sudah kering. Bukan kompos yang ini ya, yang kita buat di petani ya? Bisa Pak, bisa. Jadi nanti yang karungan itu loh mas. bisa, Oh, itu iya. bisa Pak, bisa Pak. Jadi ada yang bentuk komposnya itu yang di toko tani kan ada apa yang Iya, organik, Iya yang kita itu buat. bisa. Nah, Yang ukuran 5 kilo, 3 kilo gitu ya. betul. Nah, ada juga yang misalkan kalau mau bikin sendiri Pak nih. Yang tai ayam Nah, gitu kan? jadi kalau misalkan mau bikin komposnya Pak, Oh yang aram padi. kotoran ayam, kambing sama sekam padi busuk Pak. Sekam padi busuk. Itu 1:1, jadi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo diaduk terus pakai M4 Pak. Oh yang 4 ini. Starternya kan gitu. Ditutup sampai minimal 21 hari atau 1 bulan sampai kondisi kotorannya itu dia tuh ini Pak, lembut. Nah, terus posisinya harus sudah dingin. Ini sekam bakar. Seperti itu. Oh iya. Berarti 1 banding berapa tadi kan? Eh, 1:1 aja Pak. 1:1. 1:1. Atau kalau misalkan ada yang di toko tani yang organik itu juga bisa. Minimal 1 bibit atau 1 lubang ini 1 kilo. Lumayan. Buat di awal itu. Buat di awal. Ntar ada lagi pupuk-pupukan. Jadi kan Untuk bubuk dasar mungkin gitu ya. Bubuk dasar Pak. Oh, oke. Jadi kenapa kita sampai 1 kilo, karena kalau dia diameter 30 cm udah dikasih lubang, berarti ketika kita kasih bibit ini nutrisinya udah cukup Pak. Nah terus 30 cm ini karena kan yang kita ambil nih umbi. Ketika yang jadi umbi itu yang ke atas ini Pak, yang naik ke atas. Jadi kalau 30 cm sudah kita lubang, sudah gembur, jadi ketika dia gerak dia itu sudah enak, terus nutrisinya cukup. Nah itu salah satu ikhtiar kita ketika pengen bertanam talas ini, hasil atau rendemennya besar. Itu seperti itu. Nah, kira ini. Nah ini Pak, ini asumsi 1 kilo aja Pak. Ini kan, nah ini. Nah, ini biasanya Pak kalau misalkan sudah dalam bentuk seperti ini, 1 kilo 1 kilo ini Pak didiamkan dulu 1 minggu Pak. Ini lebih bagus nih. Masa belum ditanam? Nah, jadi ketika dikasih lubang, diamkan dulu selama 1 minggu. Nah, jadi
kalau 1 minggu didiamkan, mikroorganismenya ini udah hidup di sini Pak. Tapi terbuka ya? Terbuka nggak apa-apa, Oh, gitu. terbuka aja. Diamkan dulu 1 minggu, udah 1 minggu, baru nanti kita kasih tanah lagi Pak. Nah, kasih tanah seperti ini, kita aduk, jadi akar biar nggak langsung ke ini. Nah, baru nanti Pak kita untuk bibit ini aja Pak. Nah, bibit seperti ini kita tutup. Nah, kita tutupnya udah gini aja Pak. Udah, jangan full ya. Jangan full. Jangan rata. Jangan rata. Nah, seperti ini Pak. Nah, kenapa seperti ini? Jadi kan talas ini dia butuh urugan Pak. Jadi ketika talasnya dia tumbuh ke atas, dia perlu urugan. Nah, ini posisinya sudah enak Pak. Jadi nguruhnya sudah enak. Nah, yang akan jadi umbi itu Pak dari sini ketika besar nanti itu ke sini Pak, ke atas. Jadi urugannya nanti tukul Pak. Seperti itu. Oh, ketika diuruk tuh nunggu tumbuh dulu gitu? Nah, atau gimana? Ini bisa Pak. Jadi nanti diuruk itu minimal 1,5 bulan atau 1 bulan Pak. Dari tanaman, dari Iya. tanam pertama. Betul. Nah, biasanya kalau sudah di usia 3 bulan Pak atau 2,5 bulan, itu nanti dia udah besar kita uruk, terus ada anakan juga Pak. Nah, sudah ada anakan di sini. Seperti itu. Anaknya diuruk. Diuruk Pak. Oh, diambil apa diuruk? Oh, diambil. Buat pembenihan. Oh, berarti patokannya tuh setelah muncul anakan baru bisa diuruk gitu ya? Bisa. Gitu ya? Itu nggak usah dipadetin gitu Pak. Nggak usah Pak. Biar gembur. Karena kan talas ini dia butuh gembur, terus dia butuh geraknya. Enak. Berarti Makanya pemupukan itu cuma 1 kali aja, dasarnya aja ya? Satu kali. Atasnya nggak usah dipupuk lagi gitu ya? nggak usah lagi. Nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan dikasih pitik atau POC Pak, pupuk organik cair. Itu bisa. Sistemnya disemprot apa gimana? Dicor Pak yang bagus tuh. Langsung dicor ke tiap bibitan seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kita di sini pakai air kecil. Wah. Kemudian untuk cara tanamnya Bang, apakah harus di bedeng seperti ini? Atau tanah rata bisa nggak? Langsung dikali? Bisa Bang seperti ini. Nah, jadi kan kalau kenapa di sini di bedeng, ini kan dulu konsepnya buat toimo Pak. Ya. Memang toimo ini dari mulai tanah harus dibalik. Pokoknya perlakuannya spesial Pak kalau toimo tuh. Treatmentnya beda. Nah, sekarang kan kita fokus ke pratama Pak, dalam artian mudah dikerjakan, resikonya agak minim Pak nih pratama nih. Nah, kalau toimo kita belum berani share karena spesial Pak treatmentnya. Jadi kalau mau untuk toimo ya minimal 1 bulan lah di sini. Magang. Mantap. 1 bulan ya? 1 bulan Pak. Minimal itu ya? Harus praktek kita Pak. Iya, ini kan gitu. Istilahnya tuh. Tadi Pak itu antara TP3 sama Toimo hampir sama, hijau juga. TP3 kan ungu Pak ya? Yang hijau tadi yang TP2 ya? TP2 hijau. Nah, TP2 hijau. Nah, TP2 ini itu dia ke batang agak ngeblack Pak. Indikasinya kan tadi itu. Cuman kenapa kita nggak ke TP2 sama TP3? Karena produktivitasnya kurang Pak. Kecuali kalau misalkan dikembangkan buat konsumsi pribadi itu bagus, nggak masalah. Itu nah kalau untuk kita sistemnya pabrikasi, terus sekarang yang udah masuk ke lab, udah diterima market itu TP1. Jadi dari rendemennya bagus, anakan sama produktivitasnya cepat seperti itu. Nah, ini sudah ada gambaran Pak ya. Ini kan bener-bener kita praktek langsung ke teknis Pak nih. Misalkan ada pertanyaan untuk pupuk organiknya dapat dari mana atau bikinnya seperti apa, itu nanti bisa. Nah, yang penting teknis ketika nanam dalam 30 cm, diameter lubangnya 30, maka kasih pupuk organiknya sekitar 1 kilo Pak. 1 kilo diamkan dulu 1 minggu. Nah, baru kita kasih tanah tadi Pak. Baru kita tanam, kita uruk lagi. Cuman posisinya tidak sampai full Pak. Jadi seperti ini aja Pak nih. Ini sengaja, jadi ketika nanti ada hujan atau air dia nyerap Pak. Nah, nanti ketika dia besar ada anakan, berhubung ini 30 cm-nya udah gembur Pak nih. Jadi si umbinya ini enak Pak, geraknya cepat. Seperti itu. Nah, nanti jadi Ada rongga gitu ya? Ya. Kalau tanahnya kan ini kan yang agak kuning gitu ya. Betul. Ada yang warna hitam juga kan, ada itu. Bagusnya yang harus tanah seperti ini atau gimana? Nah, gini Pak, sebenarnya kalau untuk tanah Pak ya,
kenapa dikasih lubang 30 cm dulu, kita kasih pupuk organik 1 kilo. Jadi walaupun kondisinya katakanlah keras atau merah Pak, tapi kalau tekniknya seperti ini kandungan Karena ada pupuk itu ya. karena sudah ada pupuk. Nah tinggal nanti teknik kita ngurusnya aja Pak. Kita teknik ngurusnya aja seperti itu. Nah cuman kalau tekniknya nggak seperti ini, ketika tanahnya tanah tanah merah Pak, kita nggak kasih lubang seperti ini, jadi geraknya susah. Ya, jadi ini tuh salah satu aplikasi ketika kita nanam kondisi tanah jelek Pak. Artinya kalau tanahnya lebih bagus, hasilnya lebih maksimal. Terus untuk yang plastik ini hanya untuk mengurangi Tapi untuk yang di Kasemalang itu sudah MDPL tinggi apa belum tuh Pak? Kalau Kasemalang masih MDPL. Nah ini kan Pratama ini gini Pak, jadi ini kan anakan Pak ya. Nah nanti anakan ini kita pisah Pak. Tapi pengambilan anakan mesti hati-hati, hidungnya yang tajamnya keluar, jaga kena umbi pokok gitu. Nah ini tuh Pak. Jadi asal ada akar pasti tumbuh gitu Pak. Ya, kalau Pratama pasti nggak ragu Pak. Ya, kasarnya dilempar aja nih jadi Pak. Oh iya benar. Nah, ini. Berapa hari baru bisa ditanam Bang? Langsung aja bisa? Ini atau ada proses? Bisa aja. Nah ini sudah Pak ya. Jadi 1 tahun atau 1 kali panen itu 1 bibit bisa sampai 10 anakan Pak. Jadi ini produktivitasnya tinggi. Jadi kalau kita nanam 1 hektar, napas penanaman kedua ini bisa sampai 10. Nah berhubung ini produktivitasnya tinggi, yang harus dijaga itu populasi. Makanya kalau udah 1 tahun, ini bibit harus dibunuh. Ada pertanyaan? Kemarin saya bisa sampai 7-8 kilo. 1 umbi. Kisaran berapa bulan? Itu 7 bulan saya Pak. Tapi kalau mau dirata-ratain udah keluar 5 atau 4 kilo udah bagus. Iya, 4 Artinya tidak muluk-muluk Pak. Kita hitung di angka 4 kilo aja setengahnya. Itu udah bagus. Tapi dengan catatan perawatannya Pak tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi untuk memaksimalkan ikhtiar kita Pak, mulai dari tahap awal harus maksimal itu seperti apa. Ketika sudah besar, itu bibitnya atau anakannya dipisah Pak. Karena kalau nggak dipisah, itu nutrisinya keserap ke anakan. Seperti itu. Jarak tanam dan berapa ini Bang? Berapa pohon dalam 1 hektar itu Nah, estimasinya? Kalau pengen bagus, interval itu 1 ke 1 meter. Oh 1 meter, 1 kali 1. Jadi 1 ke 1 Pak. Nah, Kotak ya? kenapa 1 ke 1? Pratama ini Pak, kalau dia udah besar, dia tinggi. Nah, jadi kalau misalkan sekitar 1 ke 1 meter, kalau udah besar, intervalnya jadi 50 Pak. Karena yang kalau kita udah besar, urugannya bisa sampai 50 cm Pak, dimensinya, diameternya. Seperti itu. 1 kali 1. Berarti tahap awal penanaman seperti ini Pak, SOP-nya. Terus ketika udah besar usia 3 bulan dipisah seperti itu. Nah intervalnya 1 kali 1. Seperti itu. Cara mindahinnya tadi udah dikasih tahu juga Pak. Pak punten Pak. Ya. Umpama saya punya lahan misalkan 1 hektar, Ya. berawal dari nol, cara tanam atau mungkin pengembangan mengikuti arah ke sini atau bagaimana Pak pembelian benih dari awal itu? Oh iya. Jadi gini Pak, ini kan saya sudah 35 hektar Pak. Iya. Ini ada sisa sekitar 5 hektar. Jadi bibit dari saya Pak. Duit dari Bapak. Iya, diawasi ketat itu beli bibitnya Pak. Iya. Nah, dari saya, nah cuman Bapak beli sekitar 1 hektar. Nah, maksimal nanti saya awasin sampai 10 Pak. Maksudnya 10 apa? 10 hektar. Oh 10 hektar. Jadi dari anakan yang 1 hektar ini Pak, kalau dikembangin per tahun itu jadi 10 hektar. Nah, kalau udah 10 bibit dibunuh, terus yang pertama itu, yang kedua barang kita ambil Pak. Barang saya beli langsung.
Oh, jadi berawal saya dari Bapak, terus Iya. mengambil Yamtun sama ke Bapak juga. Betul, Pak. Kurang lebih lahan saya ada 2 hektar itu. Betul, Pak. Masih kosong itu. Betul, Pak. Kalau dari awal menggunakan mulsa atau los Nah, kalau untuk yang terbaiknya. kalau untuk Pratama bagusnya itu nggak pakai mulsa, Pak. Oh, itu. Karena kalau pakai mulsa interval 1 per 1 meter, ketika udah besar itu mulsanya keangkat juga, Pak. Itu kan nggak efektif jatuhnya. Nah, ini kan kita ada treatment, Pak. Ini 2 bulan atau 1 bulan setengah kita kasih urgan. Jadi lokasi kebun ini udah dijamin ini gulmanya cukup kurang, Pak. Karena kan kita ditulis di treatment. Atau untuk wilayah sekitaran Cicadas itu Pak, memadai nggak atau gimana? Bisa, Pak, tapi notnya nanti sumber air, Pak. Sumber air semua. Sumber air ketika musim kering. Gitu. Kalau musim hujan seperti ini nggak ada kendala sih. Ada yang masuk Iya, iya. dari Ciceri Pak, bisa kita. Mitra Iya, mitra Ciceri. konsultan. Ini gambaran saya, gambaran dengan asumsi kerja per hari 100.000. Terus kemarin kalau sewa, saya Pak di sini sewa per hektar 1 juta. Nah, itu per hektar itu saya habis 70 juta. Tapi kalau punya tanah sendiri atau lahan sendiri itu udah berikut bibit, perawatan sampai beres itu 60, Pak. Sekitar 60 juta per hektar. Dengan asumsi 1 hektar itu 10.000 bibit. Nah, kemarin kita udah pernah coba, Pak. 1 hektar kita keluar 245 juta, Pak. Nanti 250 lah. Dari modal sekitar 70. Panennya ya Itu, Pak. Jadi 245 dikurangi 70. Nah, itulah potensi penghasilan. Artinya di daerah sini, Pak, nih. Tapi dengan catatan perawatan maksimal, Pak. Jadi kalau misalkan cuman nanam dibiarin ya nggak seperti itu gitu, Pak. Harus benar-benar dirawat. Jadi itu Pak 1 hektar itu berapa alokasi berapa bibit? 10.000. Itu berarti sudah termasuk dibantu oleh tim ya, Pak. Ya. Jadi pokoknya, Pak, kenapa saya bikin permintaan Pak sekarang? Karena saya pengen menuhin market, Pak. Kalau dikelola sendiri itu nggak sanggup, Pak. Karena terkait biaya, terkait kebasan makan, terkait distribusi teknis. Kalau dikelola sendiri kan error, Pak. Pak, itu berarti yang tadi yang dipiring itu berarti itu, Pak, talak toimo itu, Pak, ya? Itu kalau toimo bisa begitu. Kalau toimo itu dia lebih kepada kayak kentang. Ini memang yang dapuran toimo rata-rata sebesar ini, Pak. Yang kebanyakan di daerah Makassar tuh. Itu berapa bulan? Ini Tono udah 7 bulan, Pak. 7 bulan ya? 6, Pak. 6 lah, 6. Ini semingguan lagi Tono panen raya. Nah, cuman dari sekarang, Pak, karena kita ada banyak permintaan, ketika panen kita nggak jual, Pak. Ini kita bibitin lagi. Iya. Jadi target itu dari 1 hektar yang toimo ini jadi 10. Nah, kalau toimo ya, Pak, nanti dia seperti ini, Pak. Bisa turun kuningannya? Iya, 1 rumput. Balik turun lah, Pak. Satu pohon ya? Iya, awalnya. Awalnya ini 1 bibit, Pak. 1 bibit ini. Nah, ini, Pak. Ini bisa buat bibitan juga. Ini saya asumsi, Pak, sekitar paling sedikit ini 3 kilo untuk umbinya. 3 kilo, tapi setelah dihitung rata-rata bisa sampai 5 kilo. 1 bibit awalnya, Pak. Dengan usia masih gimana? Berapa? Ini 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan. Nah, ini, Pak, untuk yang basah itu KBRI Jepang udah minta ke kita itu per 350 gram tuh Rp60.000. Cuman ini barangnya nggak ada, Pak. Tapi kan ini Pak berapa bisa? Iya. Ini aja nanti. Yang dari ukuran itu nomor 1 kan itu ya, 1 ya. Nomor gitu kan. 4x6 kemudian banyak anak Toimo ini pengen sampai keluar 2 seperti ini setengah mati, Pak. Bisa bener, Pak. Jadi dari umbi seperti ini, Pak, kita semai, terus rata-rata
40% mati Pak. Jadi nggak hidup dari umbi ini. Nah yang 60% baru dia hidup. Jadi susah benar itu Pak. Salah satu. Ini kita pakai bungkus bambu Pak. Yang udah busuk ini di penerimaannya Pak. Dia harus spesial buat saya Pak. Jadi bisa sembarangan. Jadi lebih mudah TP1 dia gitu Pak. Kalau untuk budidaya sama kemitraan saya berani ke Pratama Pak. Kalau ke Taimo resikonya tinggi siap-siap. Kecuali mau 1 bulan dulu sini boleh. Nah ini kalau bibitnya 1 kilo berapa tuh? Nah kalau ini pas kita 15.000, cuma kalau nggak jual. Oh iya ya. Bibitnya ini nggak ada Pak. Kadang ada di Shopee Pak. Itu pas datang ke rumah bukan Taimo Pak Ladi. Jangan Manfaatin Pak. Nah kalau kita udah full jaringan, artinya bibit dari kita Pak itu sudah sumber dari anakan F1 lah. Iya, jangan beda. Ya, nah ini contoh tepungnya Pak. Pak boleh ini contoh tepung Pratama yang sudah diminta sama kedua ini kalau untuk bisnis karena kan kita menggunakan pasir karena produktivitasnya kurang. Kalau nah ini TP1 Pak. Tanamnya cuma ini adalah kecil itu rasa dikukus gitu ya, dikukus. Sebelum 6 bulan enak juga. Sudah lewat 6 bulan. 6 bulan itu berarti dari tanam berarti ya? Dari tanam. Jadi kalau tanggal 1 berarti 6 bulan berikutnya. Iya. Jadi kalau pantaunya yang buat arang itu dari yang jadi 4 kilo salam, jadi 1 kilo tepung terigu. Oh enggak Pak. Itu murni tepung khas. Kalau untuk pembuatan bolu ya. Oh iya, kalau pembuatan bolu harus dicampur Pak. Itu dia penjelasan sangat tinggi sekali dari Kang Tono atau Pak Tono bagaimana budidaya talas Pratama dan Taimo sampai itu tadi produknya. Ada dari produk talas Pratama itu jadi tepung dan Taimo jadi bahan kosmetik. Nah tadi penjelasan sedikit, mudah-mudahan apa yang di share di konten Kang Wawan TV ini bermanfaat buat sahabat Kang Wawan TV yang mau mulai usaha untuk budidaya talas Pratama. Oke, ataupun talas Taimo mangga silahkan dipilih mana yang lebih diminati oleh sahabat Kang Wawan TV. Sampai di sini dulu cerita seputar tentang kehidupan di desa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat Kang Wawan TV semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.